Jangan menyalahkan Bukan. Gibran atau Karena dia jangan anak menyalahkan Jokowinya. Karena dia Bukan. anak presiden, maka dia punya keistimewaan. Bang. Setuju semua, sudah. Saya harus mengatakan begini, yang harus kita salahkan adalah sistem hari ini. Bukan Gibran atau bukan Jokowinya. Ya, Ini hanya korban dari sistem. Sistemnya. Coba sistemnya bayangkan, itu udah diatur, Mas. Kalau Siapa yang sistem korban? itu, kalau Gini, tidak ada gini. presidensial Ketua MK itu, threshold, bentar, Bang. gini. Sebentar, yang korban siapa? Kalau tidak ada Enggak, yang presidensial korban threshold, tidak ada batasan 20%, saya Yang yakin korban akan itu banyak rakyat. anak muda Konstitusi yang akan dirubah berani untuk maju. meloloskan anak presiden. Rakyat yang korbannya. Bentar. Oke, baik. Saya ingin memulai gini. 2024 ini landscape-nya berbeda dari 2019. Karena pemilih, kalau 2019, pemilih milenial itu gabung dengan pemilih emak-emak. Nah, kalau sekarang ini, 2024 ini, ada dua generasi yang digabungkan. Itu generasi milenial dan generasi Z. Dan ini jumlahnya sangat besar. Ya. Kalau dipresentasikan, Abang, kalau dipresentasikan itu sekitar 56%. Kalau dikomparasi ke suara, 113 juta lebih kurang. Nah, itu kalau kita breakdown ke provinsi nggak jauh beda. Kita berbicara Kepri itu sama, hampir 50% juga, bahkan lebih. Pemilih muda, pemilih milenial dan Gen Z. Nah, saya ingin memulai dari apa yang bisa ditawarkan, bagaimana pertanyaan tadi? Ya, apa yang bisa ditawarkan oleh Anies nantinya untuk bisa menggait suara muda? Ya, benar. Kita kan biasanya bagaimana strategi partai, bagaimana strategi capres untuk menggait pemilih pemula. Ya. Saya ingin memutar pertanyaan itu. Apa yang bisa ditawarkan oleh para capres ke generasi Z dan milenial? Karena apa? 2019 yang lalu, kita melihat milenial itu cuma menjadi komoditas politik. Hanya digimik-gimik, mohon maaf pada saat itu salah satu capresnya pakai baju ala-ala Dilan. Nah, setelah itu tidak ada juga program yang konkret untuk milenial dan Gen Z, gitu kan? Hanya untuk menjadi komoditas saja. Meraup suara milenial, tapi tidak jadikan apa-apa juga. Kita di awal pemerintahan, mohon maaf, pemerintahan 2019-2024, kita dikejutkan dengan ada staf khusus milenial. Nggak berbuat apa-apa juga, gitu kan. Nah, berpijak daripada itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin, dia sangat konsen, sampai dia memasukkannya di 7 poin visi misi itu, generasi Z dan milenial harus berperan. Yang pertama yang konsen itu adalah pembukaan lapangan kerja untuk milenial. Dan selanjutnya ada 7, saya lupa, mungkin 2 saya hanya ingat. Satu itu sandwich generation. Jadi ada tulang-tulang punggung keluarga, anak-anak muda yang milenial dan Gen Z yang tulang punggung keluarga akan dibantu pemerintah dengan membuka seluas-luasan lapangan kerja. Nah, kita juga lihat ini 2004, 2009, 2014, 2019, kita akan lihat kan, ada pembelahan kelompok massa Islam fundamentalis dan katakanlah moderat, Ya. gitu kan. Tahun 2004 ini kekuatan Islam 2 ini bergabung. Saya boleh katakan PKB dan PKS. Nah, dulu kelompok massa ini kan jumlahnya sangat besar, dan hari ini kelompok massa itu gabung. Bisa dibayangkan, insya Allah kelompok Islam moderat dan konservatif maupun fundamental akan menjadi lumbung suara baik di kelompok umur milenial dan kelompok umur senior atau tua. Ya. Kalau di tadi yang paling muda, justru yang paling muda ada di Gelora, Ya. Gibran. Jadi bagaimana? Ya,
Kalau kita aduh gitu. Begini. Enggak, apa yang disampaikan Bang Ridho tadi mungkin saya ada dengar tadi bukan umurnya, Ya. bukan umurnya, tapi implementasinya. Apa yang ditawarkan capres kepada anak mudanya, gitu loh. Kalau dia muda tapi mohon maaf pengalamannya tidak cukup mumpuni, ya kita mohon maaf, yang kita cari itu bukan anak muda yang sebegitu gitu loh. Itu Bukan bisa dijawab. begitu. Itu bisa Ya. dijawab. Iya. Semua keinginan dari teman-teman Nasdem ini bisa dijawab. Kalau 2019 semua seakan-akan atau seolah-olah pengen jadi anak muda. Kalau Benar. kalau 2024 tidak perlu lagi seolah-olah karena sudah ada anak muda jadi cawapres. Selesai barang itu. Benar. Nah, kita untuk melahirkan anak muda itu, mohon maaf, ibunya hamil, kita kasih gizi yang bagus, minum susu, seperti itu kan? Ya. Tidak kita nunggu 9 bulan, kita paksa ini anaknya harus pintar, harus jago, badannya harus kekar keluar. Nah, apa yang terjadi hari ini, kami melihat ada kan pengkarbitan di ujung. Gitu loh. Terjawab. Di antara kita semua yang ada di sini, yang pertama, kita tidak pernah atau kita tidak menjadi bagian dari keluarga 2 periode wali kota. Gibran jadi. Kita tidak pernah menjadi bagian dari keluarga seorang gubernur. Gibran anaknya gubernur dulu. Dan Gibran juga menjadi anak dari presiden 2 periode. Apakah itu pengkarbitan? Bukan. Berarti dia sudah berada di lingkaran inti dari semua percakapan elit politik di Indonesia. Itu jangan dinafikan dong. Benar. Tapi yang bikin publik marah itu adalah ada pengkondisian mulai dari struktur yudikatif sampai partai-partai politik untuk melenggangkan Gibran gitu. Itu yang membuat publik marah. Berarti Bang Elkan nggak melihat dari percakapan kita yang di Iya. awal. Itu sudah terjawab. Percakapan kita di depan tadi sudah menjawab itu semua. Itu clear. Kita tadi sudah diskusikan itu dan clear. Yang Oke. dinamakan pon-condition dan sebagainya itu tidak terjawab secara Tapi kan hukum. juga ada hak untuk Iya, menyampaikan betul, hal betul. itu. Betul. Betul. Tapi itu sudah terjawab gitu loh. Bahwa tidak ada pengkondisian itu. Itu Rasanya naif kita tidak berbicara itu pengkondisian itu gitu loh. Bagaimana? Ya. Lanjut. Iya. lanjut silakan. Ya apa? Lanjut. Mungkin cukup segitu. Makin lama makin seru nanti. Nanti ujung-ujungnya debat kita ini. Tidak menyampaikan pendapat ujungnya. Jadi Bang, Gini. Ya, silakan. Ah, saya silakan. menangkapnya begini. Kita bicara landscape politik. Ya. Saya sepakat bahwa 2019 akan berbeda dengan 2004. 2019 tidak ada satupun capres yang usianya seperti sekarang. Sehingga kemudian mereka menjadi seperti anak muda. Sepakat, ya kan? Bahkan dulu terkenal dengan siapa tadi gayanya Bang Sandi misalkan. Karena seperti. Tetapi 2024 ini kita sudah disuguhkan. Ini bukan lagi seperti, tapi sebagai anak muda. Peluang itu sudah diberikan nih dalam pertarungan di Pilpres kali ini. Bahkan kalau kemudian kita bersepakat misalkan anak muda tadi, bersepakat untuk mendukung anak muda, ya ini momennya. Jadi 50% kalau semua setuju untuk mendukung anak muda, ya ini momennya. Pembuktiannya di sini. Kalau kemudian ada yang meragukan bahwa anak muda tidak mampu untuk memimpin Indonesia, itu adalah orang yang tidak mau Indonesia maju. Padahal dalam geopolitik dan geostrategis Indonesia hari ini, bahwa peluang ini ada. Kita sudah tahu bahwa nanti misalkan pada 2045 Indonesia emas itu disebutkan bahwa Indonesia ini akan kelebihan generasi muda. Bonus demografinya terjadi. Nah peluangnya kapan? Ya mulai dari sekarang, ini ada momentumnya. Hari ini kita dikasih kesempatan, ada cawapres anak muda. Tidak lagi seperti anak muda, ini ada cawapresnya anak muda. Jadi kalau ada orang yang meragukan anak muda untuk tampil, ya berarti mereka tidak sepakat bahwa akan menghadapi masa depan yang lebih baik. Bukan. Kami bukan meragukan kemampuan anak muda, tapi anak muda yang seperti apa dulu. Nah itu tadi kan sudah terjawab. Gibran 2 kali anaknya wali kota, 1 kali anaknya gubernur, 2 kali periode 10 tahun loh anaknya presiden. Iya. Tapi kan pengalaman bapaknya itu, bukan Nah, pengalaman gini, artinya dia Saya berada di harus lingkaran ngomong. yang biar kan kita berbanding. Bukan. biar saya tengahin ini. Jadi sebenarnya perdebatan ini bukan antara figur sosok pemuda seperti Gibran atau sekedar program yang disampaikan kubu Anies. Saya suka ini berdebat berdua ini. Kita untung. Jadi gini, kita seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa
kita ini sudah akui, Indonesia ini udah maju. Kita butuh generasi-generasi yang unggul ke depan. Salah satu program yang ditawarkan oleh Ganjar dan Mahfud adalah satu keluarga miskin, satu sarjana. Ya. Itu adalah jawaban bagi kawan-kawan muda yang ingin menjadi generasi unggul. Nih, kamu disediakan fasilitas untuk menjadi sarjana. Setelah menjadi sarjana, kelola negeri ini dengan baik. Mas Kris, simpel. Nah, seperti Saya itu. simpel. Ya. Kalau Mas Kris ketemu dengan Pak Ganjar atau dengan Pak Mahfud, Mas Kris salamnya salam komando atau salam begini? Saya cium tangan. Nah, cium tangan kan? Iya. Berarti Anda tidak equal. Kenapa? Coba kalau dengan Gibran, Anda cium tangan nggak? Ya nggak mungkin lah kita Nah, seumuran. bayangkan kalau kita punya aspirasi atau kita punya keyakinan bahwa seseorang itu akan memberikan janjinya, kita lebih percaya pada mana orang yang equal atau orang yang kemudian kita sebar. Enggak begitu. Jadi kita ini Menjawab tantangan adab itu di negeri lebih terjawab ini dengan Gibran tidak sebagai bisa anak muda. kemudian disamaratakan seperti itu. Negeri kita negeri beradab. Ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, kita cium tangan. Nah, Nggak artinya mungkin kita keyakinan anak jadikan muda, dia anak muda kan? keyakinan anak muda terhadap masa depan anak muda itu ada di anak muda karena dia mudah komunikasi. Sangat Bagus. simpel. Gibran Bukan. itu kalau Saya di-tweet dia nengahin, balas. saya nengahin. Saya pikir Ya. tadi ini sesi saya ini. Diculik-culik dikit ini Bang Wan. Bang Robi. Jadi gini, Kalau salam-salam Bentar, tadi itu bentar, persoalan attitude. Tidak, jadi tidak faktanya equal di gini. situ. Faktanya, saya lihat politisi Indonesia, dia melangkahkan kakinya itu dari tangga paling bawah. Ya, betul. Naik setingkat ke DPW, ke UD Pusat, Ya. baru ke DPP ya. Nah, yang membedakan dengan Gibran, karena dia anak presiden, dia tidak dari bawah, dia langsung loncat di atas. Jadi itu yang membedakan anak presiden dengan rakyat biasa gitu. Anak presiden dia punya privilege gitu, keistimewaan. Nah, kita yang rakyat biasa nggak bisa seperti Gibran. Bayangkan ada 40, misalnya ada 10 lah kepala daerah yang muda-muda nih. Mana berani jadi calon presiden? Nggak akan mau partai yang lain. Mana kamu siapa gitu. Itu terjawab dalam ini Nah, kita karena jangan menyalahkan karena dia Gibran anak atau jangan presiden. menyalahkan Jokowinya. Karena dia Bukan. anak presiden, maka dia punya keistimewaan. Bang. Setuju semua, sudah. Saya harus mengatakan begini, yang harus kita salahkan adalah sistem hari ini. Bukan Gibran atau bukan Jokowinya. Ya, Ini hanya korban dari sistem. sistemnya. Coba sistemnya bayangkan, itu udah diatur, Mas. Kalau yang sistem korban? itu, kalau Dia tidak gini, ada gini, presidensial Ketua MK itu, threshold, gini, kenapa? gini. Sebentar, yang korban siapa? Kalau tidak ada Enggak, yang presidensial korban threshold, tidak ada batasan 20%, saya Yang yakin korban akan itu banyak rakyat, anak muda konstitusi yang akan dirubah berani untuk maju. meloloskan anak presiden. Rakyat yang korbannya. Sebentar. Itu clear. Nah, kalau kita berbicara pemimpin muda, apa yang bisa kita contoh dari Gibran? Gini, sebentar saya tengahin Bang. Jadi gini, mungkin di sini kita bukan debat boleh, tapi maksud saya gini. Mungkin ini statement saya agak menyejukkan sedikit. Biasanya PDIP ini kan paling gas-gas gitu ya. Tapi kali ini kami mau santai-santai. Kenapa? Karena kita memang sudah diinstruksikan tidak boleh terlalu terlena dengan drama-drama yang terjadi pada saat hari ini. Satu aja pesan saya, karena di sini semua anak-anak muda juga. Kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh Gibran tidak salah. Kenapa? Kalau dibilang kecewa, kami kecewa. Kecewa kalau dibilang kami kader-kader PDIP pasti kecewa. Kenapa? Karena yang datang menghadap ke Bu Mega minta rekomendasi sampai jadi 2 kali presiden, bahkan anaknya, menantunya, kan gitu. Nah, tapi kenapa saya bilang anak-anak muda kali ini saya setuju sama Bang Cuprit. Ini walaupun kita agak berlawanan tapi setuju. Anak muda hari ini harus memanfaatkan privilege yang ada. Momentum, memanfaatkan privilege. Karena ini pesan, bukan saya mendukung Gibran, enggak. Tapi ini momentum. Tapi arahnya ke sana loh. Enggak, Pak. Jadi gini. Bukan di momentumnya, tapi kalau kita kita kan sekarang capres ini bagaimana cara menarik suara anak muda. Betul. Jadi kita kasih pesan aja sama anak muda. Makanya tadi saya bilang, tontonkanlah perilaku-perilaku politik yang baik ke anak muda supaya teman-temannya Mas Arya Mustaqim tertarik dan ikut. Kan ini kan adik-adik kita di bawah nih. Oh ya, ini berarti bagus politik ini ditontonkan hal-hal yang baik. Nah, teman-teman yang punya privilege ya kayak Bang Said kan
punya privilege itu. Lalu ya banyaklah contohnya di Batam ini banyak, mungkin kalau di Nasdem ada Bang Randi kan, Ya. sekarang bapaknya wali kota Batam. Memanfaatkan privilege itu nggak ada salahnya menurut saya. Memanfaatkan privilege itu menjadi mungkin kita nggak bisa, tapi karena mereka ada privilege itu mereka bisa. Justru yang salah itu anak muda yang punya privilege tapi tidak berbuat apa-apa. Orang tuanya mampu, orang tuanya kaya, ataupun dia punya uang, tapi di rumah nggak peduli, apapun tak peduli, yang penting minta uang orang tuanya. Itu yang harusnya kita marahin anak-anak kayak gitu, gundulin aja kalau kata Bung Karno kepalanya. Itu, makasih. Ya, Artinya sepakat. Saya suka. Jadi jadi Sandi Uno pesan ini bahwa kita bertanding untuk bersanding. Jadi abaikan kita bertanding untuk bersanding. Jadi biarkan saja Gibran dengan power bapaknya. Kenapa memang gitu? Kita negara-negara demokrasi. Kalau Anda suka Gibran, pilih Gibran. Kalau nggak suka, pilih Ganjar. Sudah. Iya kan? Ngapain pilih yang lain? Gimana Bang? Ya. Artinya begini, mungkin biar diskusi ini ya. Ya. Bahwa kemudian ada sosok anak muda yang kemudian tampil hari ini itu patut kita apresiasi. Oke. Saya apresiasi. Ya, ada Mas Gibran tampil. Terlepas kemudian juga mohon maaf ada kontroversi yang kemudian menyertainya, kita nggak bisa menutup mata terhadap ini. Ya. Dan itu sudah menjadi persepsi publik. Contoh mungkin Bang Robi mungkin dalam pandangan beliau kan ada sesuatu di situ. Ya. Dan juga kita nggak bisa menutup diri bagaimana pandangan masyarakat terhadap ini. Maka kemudian kita akan lihat saja bagaimana nanti. Saya sampaikan tadi bahwa apakah Mas Agus juga tadi sudah sampaikan, Mas Gibran mengambil momentum ini untuk kemudian merepresentasikan anak muda. Sah-sah saja silakan, itu dalam pandangannya Mas Agus. Tapi kemudian dalam landscape game rule of politik pertarungan nanti, anak muda juga punya cara pandang tersendiri terhadap representasi politik mereka. Saya sudah sampaikan, dibilang tadi, pengalaman 2019 saya lah. Anak muda maju DPRD provinsi. Apakah kemudian teman-teman yang muda itu juga akan milih saya? Belum tentu. Belum tentu. Saya pasang foto muda saya. Semuda-mudanya. Bawalah ini ke klinik kecantikan, dipoles sedikit wajahnya. Saya udah pakai varsity kayak gini. Apakah akan dipilih? Belum tentu. Karena masing-masing juga punya preferensi terhadap pemilih. Bisa jadi ada anak muda yang preferensi politiknya lihat dari orang tua. Bisa jadi anak muda preferensi politiknya lihat dari media sosial. Maka itu yang faktor yang akan banyak mempengaruhi. Nah, terhadap hal-hal drama politik yang kemudian atau dansa politik bahasa Bang Rionel yang kemudian terjadi hari ini, itu juga kita tidak bisa menutup diri dan akan menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih. Setelah putusan MK ini, memang beberapa lembaga survei sudah mengeluarkan rilisnya. Tapi kita akan lihat sebulan 2 bulan ke depan bagaimana. Karena kemudian yang tadi menjadi perdebatan sengit antara Bang Ken dengan Bang Mas Agus itu akan terbukti nanti. Dan mungkin akan terbukti nanti di pemilu. Karena pemilu nanti itu sensus, bukan survei. Bukan sampling. Ya kan? Kan begitu. Jadi kalau saya pribadi melihatnya ya silakan saja. Tapi kemudian anak muda punya apa sendiri terhadap pemilih. Dan apakah langkah-langkah Mas Gibran, apakah langkah-langkah yang lain, langkah-langkah capres-cawapres lain tidak dilihat oleh anak muda? Dilihat. Di media sosial itu banyak yang dijadiin meme, banyak yang dijadiin JJ, bahkan kalau baca komen itu banyak komentar bahasa-bahasa anak muda terhadap isu politik. Saya tambahkan Mas, perlu saya sampaikan juga bahwa di survei yang tadi di studi yang saya katakan tadi, anak-anak muda sekarang itu mereka melek terhadap isu politik, tapi mungkin rendah terhadap politik elektoralnya. Apakah Anies sama Caimin menjawab tantangan itu? Saya kira sangat-sangat menjawab. Begini, saya lanjutkan yang tadi. Ya. Maksudnya begini,
Mereka melek terhadap isu politik. Apapun yang terjadi isu politik itu kan bergulir di media sosial. Mereka mengikuti, mengkritisi bahkan. Mohon maaf, mungkin kita tahu BEM UI dengan meme-nya kemarin terhadap presiden itu kan rame. Saya ngikutin. Dan di kolom komentar yang komen itu rata-rata yang main TikTok ini rata-rata kan masih muda juga. Dan mereka mengikuti, artinya mereka mengikuti isu politik. Tapi kemudian mohon maaf dengan oknum-oknum politik tertentu yang kemudian mempertontonkan yang korupsi lah, yang inilah, yang berbuat sesuatu yang mengotori itu yang membuat faktor mereka terhadap politik elektoral rendah. Partisipasi politiknya rendah. Tapi mengikuti iya. Jadi sehingga terhadap apapun isu politik yang terjadi saat ini, ya ada drama-drama yang tadi, saya kira mereka akan memperhatikan. Baik. Jadi kata bilang faktor Anies, saya kira juga Anies akan mengambil peluang ini. Sangat-sangat akan mengambil peluang ini. Ya, baik. Tribuners memang mandu dialog dengan anak-anak muda ini. Puyeng kan? Ya. Gasnya cepet, remnya yang lambat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.